Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan Pancasila menjadi etika, sistem etika. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Pandra Putra Nidor Sirait, dan ada teman saya, Khawir Indonesia, Mutia, Irfan Sabari, Regina, dan juga Ayu Sulastri. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu yang namanya etika, atau Pancasila sebagai sistem etika. Sebelum itu, etika sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, atau padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, jadi etika ini berkaitan dengan kehidupan yang baik atau tata cara hidup yang baik. Jadi di sini kebiasaan hidup yang baik sendiri kan itu selalu dianut dan diwariskan kepada generasi atau dari generasi ke generasi. Nah, jadi etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga menjadi perbincangan tentang etika. Selanjutnya akan dibahas oleh Khawir Indonesia. Baiklah, selanjutnya itu etika selalu terkait dengan masalah, yaitu masalah nilai baik atau buruk. Menurut Leakey, secara umum ada 6 pengertian dari nilai. Yang pertama, sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Lalu yang kedua, ada suatu tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pembunuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian, penginterpretasian, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus dengan identitas kepribadian seseorang. Baiklah, selanjutnya itu ada aliran etika dan karakteristiknya. Aliran etika itu ada 3. Yang pertama, etika keutamaan, yang memiliki orientasi keutamaan atau kebajikan, serta watak nilainya, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Etika keutamaan ini memiliki keterangan moralitas yang didasarkan pada agama, kebanyakan menganut etika keutamaan. Selanjutnya ada teologis, memiliki orientasi konsekuensi atau akibat, yang memiliki nilai kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Teologis ini memiliki keterangan aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil, seperti eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Dan yang ketiga ada deontologis, yang memiliki orientasi kewajiban atau keharusan, serta nilainya kelayakan, kepatuhan, dan kepantasan. Deontologis ini memiliki keterangan pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris. Perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Manalu. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan, yang mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus, yang menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga, sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan,
cinta tanah air. Yang keempat ada sila kerakyatan yang mengandung nilai berupa sikap menghargai, mau mendengar pendapat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Yang kelima, sila keadilan, mengandung dimensi nilai maupun peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesehatan orang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa perlu Pancasila. Pancasila perlu karena pertama, adanya dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Mutia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu sumber historis. Dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis. Nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Sumber politis terdapat dalam norma-norma dasar, Grundrom atau sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, pemahaman butir-butir sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cara pengalaman dalam ketuhanan yang Maha Esa adalah manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. Persamaan kewajiban asasi antar semua manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina Febi. Saya akan menjelaskan tentang esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, ada sila ketuhanan. Sila ketuhanan itu terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Sila kemanusiaan, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, sila persatuan. Mewujudkan sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi menonjolkan keutamaan itu virtual etik dalam nilai itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama itu mendapatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga
memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Dan yang keempat, menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.